Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah bilang, ukur peningkatan autofagi dan stem cell saat kita puasa fasting itu sulit untuk bisa presisi, untuk bisa akurat, sulit untuk bisa secara murah meriah. Tapi terus ada yang nanya tuh, masa sih selama puasa itu nggak ada healing yang kasat mata yang bisa dirasa-rasain? Kalau healing secara umum yang bisa dirasa-rasain, kasat mata itu tentunya ada. Sebelum yang kasat mata, pertamanya kita mesti nyadar ya bahwa well-being kita keseluruhan itu bukan cuma soal fisik, mulai dari silaturahmi sosial, pikiran positif, dan kemantapan spiritual dan sebagainya itu juga punya dampak jangka panjang. Dan balik lagi ke puasa ya, karena bisa dibilang perut kita itu akarnya tiap-tiap manusia, maka laku puasa fasting itu selain ada dampak non fisik, pastilah ada dampak fisiknya juga. Yang cenderung kasat mata nih, disarikan dari berbagai sumber. Tapi ini bukan pasti dialami oleh semua orang ya. Biasanya yang nggak ngalamin itu bisa antara lain pertama dia kondisinya memang udah terlalu parah, atau sebaliknya yang kedua kondisinya tuh masih serba prima banget. Jadi healing yang sifatnya dikit-dikit nggak kerasa. Ketiganya, dampak itu bisa nggak muncul kalau refeedingnya atau saat asup buka sahurnya itu ugal-ugalan. Yuk sekarang kita obrolin. Pertama, kalau jangka panjang ini akan bisa nyata banget. Dulu pernah kita bikin videonya. Ukur umur biologis. Kalau healing kita jos gandos, setelah beberapa lama itu bisa diukur dan diukur secara periodik gimana perkembangan umur biologis kita. Bisa aja tidak mengalami penuaan dipercepat, bahkan lebih ekstrimnya bisa tambah muda, bukan tambah tua. Ada dampak lain, beberapa sempat komen juga di kanal kita, kondisi kebugaran tubuh jadi lebih prima, jadi jarang sakit. Ada yang jadi terasa lebih terincing seger gitu, ada yang jadi lebih kuat. Nyata banget tuh yang seperti itu. Tapi ini baru kasat mata beneran setelah jangka yang agak panjang. Kalau yang jangka pendek atau yang hampir instan apa? Ada juga. Beberapa ya ini sekedar contoh saja. Belum tentu komprehensif dan silahkan kalau ada yang mau nambahin. Pertama itu kemunculan survival signal. Kemunculan sinyal survival. Ada perasaan lemes gitu ya, atau teler, kayak mau tepar. Nah, kalau itu sifatnya menyeluruh, bukan setempat, bukannya juga sedang sakit, itu biasanya setelah buka puasa terus biar seger lagi. Nah, yang seperti itu terkomunikasikan ke segenap sel sebagai survival challenge. Kata para ahli, itu tanda-tanda tubuh kita akan segera ngegas healingnya. Selalu dan selalu jadi awalan untuk mobilisasi healing. Sinyal survival ini juga menguat saat kita kurang cairan, hampir dehidrasi tapi belum segitu jauhnya. Ini ditandai antara lain dengan pipis yang baunya lebih semeriwing gitu, dan atau warnanya yang lebih keruh dikit. Tapi kalau ketemu orang-orang sepuh terus baunya nggak jelas lah, itu bisa juga mereka barusan burian balsam lah. Tanda kedua, perut yang kerasa kempes, kerasa plong. Bahkan ukuran lingkar perut itu beneran melangsing, kecuali ya kalau dari tadinya udah optimal langsing. Celana aja tuh bisa melorot, yaitu melorot dikit lah, bukan melorot di depan umum. Astagfirullah. Itu besar kemungkinan merupakan tanda-tanda terjadi reset di perut kita. Dan reset di perut ini awalan dari berbagai healing, yang minimal healingnya di sekitar perut lah gitu. BAB pun biasanya itu jadi lancar enak. Tapi kalau terus kentut aja melulu lah, ini walau alam. Bisa aja itu tanda-tanda healing atau bakat alam. Apalagi kalau sahur kebanyakan makan pete, widih itu pasti bulan sih aromanya. Kayak parfum Eropa. Lama nggak hilang-hilang. Walah. Terus kemana-mana. Sampai mana tadi? Ketiga ya, masih terkait perut, bisa muncul perasaan cepat kenyang pas masih fasting gitu ya. Wah, segala makanan enak kebayang semua tuh. Sate maknyus, gulai yang mantep, jubret. Itu datang waktunya makan, baru dikit aja berasa udah kenyang. Ini indikasi sensitivitas hormon leptin atau hormon kenyang itu meninggi. Bisa juga level GLP-1 yang meninggi. Dan bisa jadi awalan untuk healing lebih lanjut kalau kita terus ikuti. Tapi kalau udah kenyang gitu terus tetap aja nafsu untuk ugal-ugalan ya walau alam, janganlah ya. Keempat, ini biasanya buat yang suka kumat-kumatan mah atau GERD gitu ya. Tapi nggak semua. Kalau nggak fasting, telat makan biasanya langsung tepar, mah kumat, yaitu ini mah beneran nih, bukan yang manggil-manggil mamah di waktu malam. Itu beda lagi. Nah, pas di bawah puasa, Ramadan, atau intermittent fasting, oh kok jarang kumat ya. Nah, banyak yang ngalamin kayak gitu. Nggak cuma sugesti batin tuh yang kayak gitu. Besar kemungkinan ini karena pas puasa, healing di saluran cerna lebih ngegas, sehingga yang untuk periode itu, perbaikan dinding saluran cernanya lebih robust, lebih kokoh. Stem cell di saluran cerna, konon itu termasuk yang paling aktif tuh, dan bisa terus bertahan sampai tua. Cuma, bakalan bagusnya saluran cerna ini nggak bertahan lama.
Kalau pas lebaran terus balik intens lagi dengan makanan yang gula, karbo, junk food. Hati-hati. Berikutnya ini terkait juga dengan menguatnya healing di perut, perasaan badan yang menghangat, temperatur inti tubuh kita meningkat, badan menjadi hangat dari dalam, padahal nggak sakit. Selain indikasi healing di perut, ini indikasi proses ketosis berjalan lebih efisien. Nah, padahal ketosis yang efisien itu pertanda akan menguatnya autofagi dan serangkaiannya. Berikutnya lagi, muncul excitement yang spontan. Begitu waktunya selesai puasa, buka, iftar, belum juga minum air atau diasup apapun, baru dengar beduk maghrib aja, itu perasaan udah piar-piar gitu, happy yang lumayan dalam. Nah, itu penanda kemunculan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Kayak kalau ketemu kekasih hati gitu, excitementnya langsung muncul. Ini kecuali kalau mendadak terus dia didampingi oleh calon mertua yang galas dunia. Apes bener. Parali sudah buktikan, bersamaan dengan kencengnya endorfin, itu healing juga ngegas. Berikutnya, ini terkait endorfin dan healing di perut juga, muncul rasa kantuk yang lebih dalam dan tidur jadi lebih gampang, dan gitu lebih pulas juga. REM sleep dan deep sleep-nya kalau diukur itu lebih kental. Biasanya yang kayak gitu terjadi kalau kita barusan begadang atau kurang tidur. Tapi saat puasa, udah tidur cukup pun, hal seperti itu muncul. Nah, padahal tidur yang pulas itu otomatis artinya healingnya juga lebih kenceng. Berikutnya, ini rada kurang terperhatikan nih biasanya. Munculnya perasaan lebih romantis, lebih sweet kayak gitu. Sering bahkan secara tanpa sebab. Kalau berbunga-bunganya karena habis tarawih terus ketemu pujaan hati lah, itu beda lagi sih. Jebret, tahu-tahu pala benjol karena kejedot tiang listrik. Walah. Secara fisiologisnya, menurut pakar, rasa-rasa itu terkait meningkatnya hormon serotonin, oksitosin, hormon kebahagiaan yang lain lagi atau hormon cinta. Ini selanjutnya bisa ngegas healing di otak, meningkatkan yang namanya BDNF yang mempersehat otak dan syaraf dan serangkaiannya. BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor alias faktor neurotropik bersumber dari otak. Ini kapan-kapan mestinya bisa kita ulas secara tersendiri. Terkait itu juga, mata biasanya lebih jeli, brain fog itu menyingsing. Kalau ngeliat duit biasanya langsung aja nyamber, bukan masalah ngeliat duit. Ini untuk beberapa orang yang tadinya terbebani gangguan metabolisme kayak gitu biasanya tuh sering terjadi setelah puasa beberapa hari, itu pikiran jadi lebih celing, indera-indera juga lebih sensitif. Ciuman, lidah, pendengaran, mata, dan seterusnya ya. Terus selanjutnya, metabolisme juga lebih cepat. Bisa ini ditandai misalnya dengan penumbuhan kuku yang kerasa lebih kencang dari biasanya, atau rambut, kumis, jenggot kayak gitu. Tapi kalau bulu kaki dan bulu keteknya mama, nah ini walau alam. Kayaknya belum ada tuh yang nulis jurnal, fokus ke sana. BAB itu juga jadi lebih lancar, tadi udah kita sebut. Ada juga tanda perbaikan di kulit. Nggak semua, tapi ada yang testimoni ngalamin seperti itu. Kulit terasa lebih celing, pecah-pecah atau skin text gitu, bahkan bisa meluruh. Kalau ada luka atau beset atau apa yang ringan, itu juga cenderung lebih cepat sembuhnya. Itu jelas banget menunjukkan healing yang lebih bagus. Catatannya di sini, ada yang baru ngalamin kayak gitu semua. Kalau meraktekinya yang kelasnya extended fasting yang di atas 20 jam, dan kalau baru intermittent fasting yang belasan jam, healingnya belum sampai ke sono. Ciri lain yang biasanya dialami sama yang udah umur ya, yang sering ngalamin pain, pegel linu di berbagai tempat, itu selama puasa fasting, painnya tidak terlalu bermunculan. Nah, tapi ini fastingnya perlu sambil jaga hidrasi. Kalau kurang minum atau asupan cairan yang rada berat selama puasa, nah bisa aja malah terus kena kram atau apa gitu. Kalau diperiksa lab ya, itu seringkali ada marka-marka yang membaik selama fasting, yaitu kalau udah berjalan 8 harian atau lebih. Salah satunya yang kadang dikaitkan dengan puasa, itu normalisasi hormon reproduksi. Ini bisa kasat mata juga ya, yang tadinya sering loyo gitu ya. Bisa terus lebih bergairah lagi, atau kayak gitu. Bisa jadi juga itu tanda-tanda pipa-pipa saluran darah jadi lebih ternormalisasi. Nggak cuma terkait hormon reproduksi. Segini dulu deh. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silakan aja di komen, ditambahi, atau dikoreksi. Izin nih ya. Mestinya kalau buat para suhu yang tadi itu udah pada tahu semua. Sampai ketemu selanjutnya. Terima kasih.